Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad qala ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. قلت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Hadratul kiram sidang Jumu'ah rahimakumullah. Mengawali khutbah di siang hari ini, marilah kita senantiasa menentukan komitmen untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimtithalil awamir wa ijtinabun nawahi. Komitmen untuk senantiasa menjalankan seluruh perintah semampu kita dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Komitmen yang pernah kita perjanjikan pada saat aslul khilqah, pada saat awal penciptaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seiring dengan kesibukan duniawi kita, seiring dengan pergaulan kita, seiring dengan tuntutan kehidupan kita, seiring dengan lingkungan pergaulan kita, komitmen itu bisa jadi bergeser. Bahkan jika tidak diluruskan dan juga diteguhkan komitmen, itu bisa hilang dan tertutup oleh kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Untuk itu, khatib mengajak secara khusus dan dalam momentum yang memang didesain secara mingguan melalui mimbar Jumu'ah untuk senantiasa wasiat takwa yang merupakan bagian dari rukun Jumu'ah. Ini semata untuk mengingatkan kita bahwa kita pernah punya komitmen yang bisa jadi kemudian bergeser dan kemudian kita kembalikan kepada rel tersebut. Hadirin sidang Jumu'ah rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah berada di dalam paruh kedua dalam bulan Sya'ban ini. 15 Sya'ban, separuh Sya'ban, nisfu Sya'ban, di mana bulan Sya'ban menjadi gerbang masuk Syahrul Mubarak, Syahrul Ramadan, Syahrul yang dimana ada kemuliaan-kemuliaan, Syahrul di situ ada komitmen kita untuk meningkatkan aktivitas keagamaan, Syahr di mana Allah Subhanahu wa taala mengikat syaitan dan kemudian berbagai amal kebaikan dilipat gandakan. Tetapi ibarat kita masuk kepada gelanggang, ada prakondisi, ada penciptaan situasi, ada relaksasi, ada pelatihan sebelum kita masuk ke gelanggang Syahrul Ramadan Mubarak.
dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan aktivitas keagamaan sejak 2 bulan sebelumnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, hadis sahih, menegaskan bahwa ma ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak melihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan puasa 1 bulan kecuali bulan Ramadan. Tetapi lanjutannya, wa ma ra'aituhu aktsar siyaman minhu fi Sya'ban. Dan saya enggak pernah melihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa di luar Ramadan melebihi jumlah bulan kecuali di bulan Sya'ban. Artinya bulan Sya'ban sebagai gerbang menuju Ramadan itu menjadi salah satu bulan conditioning menuju bulan Ramadan. Dengan apa? Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita. Yang pertama tentu muhasabah, introspeksi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nilai dirimu sebelum engkau dinilai. Nilai dirimu, bukan nilai orang lain, tetapi self-assessment, penilaian dan juga analisa diri kita, sejauh mana kita sudah berkontribusi di dalam menjalankan tugas keagamaan dan juga tugas kemasyarakatan. Karena pada hakikatnya di dalam diri kita ada 2 mandat sebagai abdullah, sebagai wujud ketaatan kita al-khudu' wal inqiyad dengan menjalankan aktivitas ibadah yang bersifat personal. Tetapi pada saat yang lain kita menjalankan tugas dan fungsi sebagai khalifah fil ardi, dan salah satu indikatornya adalah sejauh mana kehidupan kita memberi manfaat bagi sesama. Itulah indikator yang ditegaskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian di mata Allah dan juga di mata sesama adalah sejauh mana yang bisa mendatangkan kemaslahatan. Artinya 2 dimensi ini memiliki keterkaitan yang sangat erat, dan di dalam 2 dimensi itu ada mandat kepada diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Begitu kita melakukan introspeksi internal, kemudian kita dapat natijah atau hasil. Oh, ternyata saya sudah hebat, ternyata saya sudah baik, ternyata saya sudah dermawan. Muhasabah yang fals, muhasabah yang palsu. Begitu kita merasa tinggi, merasa hebat, merasa khusyuk, merasa pintar, pada hakikatnya kita salah mengukur indikatornya. Karena begitu muhasabah, sehebat apapun amal yang kita lakukan, pasti akan kurang. Pasti belum seimbang antara kebaikan yang kita lakukan dengan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tuzakku anfusakum. Jangan merasa suci, jangan merasa hebat. Tetapi muhasabah itu kita gunakan untuk kepentingan tarbiyah, kepentingan meningkatkan amal kebaikan kita. Bukan kepentingan untuk menepuk dada. Karena pada hakikatnya jika muhasabah hasilnya merasa hebat, maka pada hakikatnya kita tidak hebat. Kalau hasilnya merasa pintar, pada hakikatnya kita bodoh. Hadirin sidang Jumu'ah rahimakumullah. Instrumen muhasabah yang diberikan tuntunan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Dengan apa? Dengan qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada saat tengah malam, di tengah keheningan malam, pada saat orang-orang tidur terlelap, kita bangun, kita mengadu, kita tafakkur, dan juga kita muhasabah. Hari ini kita melakukan aktivitas yang bisa jadi merugikan orang lain. Hari ini pena kita menyebabkan orang terzalimi. Hari ini cuitan kita melalui media sosial menyebabkan perpecahan, menyebabkan konflik, menyebabkan orang tidak suka. Itu bagian dari muhasabah, kemudian kita lakukan perbaikan dan komitmen untuk tidak mengulangi lagi. Ibnu Hajar mengajarkan kita ada 3 syurutut taubah, 3 syarat taubah ketika kita melakukan muhasabah dan menemukan kesalahan di dalam diri sehebat apapun kita. Yang pertama ada an-nadam, ada penyesalan. Kalau orang berbalut dosa dan maksiat, bahkan al-mujaharah fil fisqi wal maksiyah, bahkan terang-terangan maksiat dan juga kefasikan, maka dia akan tertutup hatinya. Kalau dia tertutup hatinya, bisa jadi apa yang dilakukan sebagai sebuah kesalahan merasa itu kebenaran. Bahkan secara terang-terangan mendakwahkan kesalahan tersebut kepada orang lain. Na'udzubillah. An-nadam, ada penyesalan. Kemudian ada al-iqla' anidz-dzunub, nyabut kesalahan tersebut jika memungkinkan. Misalnya kita salah ngemplang utang kepada orang lain, maka bagian dari taubat itu adalah mengembalikan utangnya. Kemudian yang ketiga, al-azmu alla yatakarrar, komitmen untuk tidak mengulangi lagi. 3 syarat taubat, bukan taubat kaleng-kaleng, bukan kapok lombok kalau bahasa Jawa, tetapi taubatan nasuha dipersyaratkan ada 3 hal di dalam diri kita. Itulah mekanisme muhasabah, salah satu instrumennya adalah taubah. Kemudian untuk melunakkan hati kita, riqatul qalbi, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita salah satu aktivitas yang menjadi instrumen untuk melunakkan hati, untuk melatih hati sensitif. Apa itu? Ziaratul kubur. Di dalam masyarakat kita, di bulan Sya'ban, terbiasa ada aktivitas ziaratul kubur. Salahkah itu? Tidak. Dan budaya masyarakat Indonesia menyerap tradisi keagamaan yang kemudian menyatu. Kalau di dalam kalender Jawa Islam, Sya'ban itu dikenal sebagai bulan ruah. Dari ruh, arwah. Rasulullah SAW mengingatkan di dalam hadis sahih, riwayat Imam Muslim, riwayat Al-Hakim, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang ziarah kuburlah kalian. Kenapa? Fa innaha tudzakirukumul maut. Karena sesungguhnya dengan ziaratul kubur akan mengingatkan kalian akan kematian. Dan ini yang seringkali menjadi faktor penyebab kenapa umat Islam yang jumlahnya banyak itu ibarat buih yang enggak
tidak berarti. Ghusa ka ghusa illai. Kenapa? Karena dihinggapi penyakit yang disebut sebagai wahan. Wa wal wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia tidak proporsional, kemudian diperbudak dengan urusan dunia, dan yang kedua adalah ketakutan akan kematian. Dan ziaratul kubur memiliki manfaat, salah satunya adalah mengingatkan akan kematian. Ujung kehidupan kita, sehebat apapun ilmu kita, setinggi apapun pangkat kita, sekaya apapun harta kita, ujungnya adalah kematian. Maka dengan mengingat kematian, kita akan segan melakukan tindak kelaliman hanya karena syahwat kekuasaan, hanya karena syahwat harta, hanya karena pengen dipuja. Tetapi di dalam Islam konsep kematian itu bukan akhir kehidupan, awal kehidupan berikutnya. Sehingga ada reward dan punishment di dalamnya. Di mana kehidupan dunia sebagai mazra'ah dan akhirat sebagai pemetik hasilnya. Hadirin sidang Jumu'ah rahimakumullah. Ziarah kubur berfungsi untuk mengingatkan kita akan kematian. Kemudian yang kedua, diingatkan tarukkul qalb, membuat hati sensitif. Kalau orang sensitif hatinya, dia akan peka. Begitu akan melakukan kesalahan, sudah ada alarm, ada mekanisme pengingatan dini, early warning system di dalam dirinya. Begitu ada gejolak syahwat, begitu ada nafsu untuk mengambil hak orang lain secara tidak benar, kemudian ada sensornya. Itu salah. Tetapi kalau hati tertutup, sensor mati. Itu nanti namanya qalbul mayyit. Hati yang mati. Maksiat melahirkan qasawatul qalbi, kekerasan hati. Dengan pendidikan, dengan pengajaran, dengan ilmu pengetahuan keagamaan yang benar akan melatih sensitivitas itu. Bisa jadi orang pintar tetapi salah belajar, menganggap sesuatu yang salah menjadi benar. Tarukkul qalba, dan yang ketiga tadma'ul ain. Ziaratul kubur mampu meneteskan air mata kita tanpa terasa. Bisa karena kita mengingat jasa-jasa orang yang ada di dalam kubur. Misalnya orang tua kita, di mana beliau pada saat hidup memberikan pengasuhan yang baik, tetapi kita tidak cukup berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan ziaratul kubur mampu meneteskan air mata tanpa rencana. Itu disebutkan langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Tetapi ada kaidah, ada norma, ada ketentuan bagaimana ziaratul kubur dilakukan. Ziaratul kubur tidak ditujukan untuk meminta kepada ahli kubur, tetapi kita mendoakan. Dan disitulah manfaat kita terasa sebagaimana diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min salam. Apabila Bani Adam meninggal, enggak ada satupun yang bisa memberi manfaat kecuali 3 hal. Salah satunya adalah waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mampu mendoakan pada saat kedua orang tua kita tidak lagi bisa beramal kebaikan untuk kepentingan menolong dirinya. Kehadiran kita
dengan amal soleh kita, dengan doa yang kita panjatkan, dengan refleksi, dengan kita menangis, kemudian kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita, untuk almarhumin, untuk ahli kubur, untuk dimaafkan dosa-dosanya, dan kita doakan agar kuburnya dilapangkan dan dijadikan taman di antara taman surga. Itu adalah doa yang bermanfaat, bagian dari apa yang bisa memberi manfaat yang terbatas. 3 tadi sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Sidang Jumat rahimahumullah. Yang terakhir, kesiapan kita menyongsong Ramadan, memastikan kewajiban-kewajiban kita sudah tertunaikan, hutang-hutang kita sudah terbayarkan. Ada hakullah, ada hakul ibad. Hakullah terkait dengan hutang aktivitas keagamaan kita. Kalau ada puasa yang tertinggal karena ada uzur syar'i, kemudian kita belum bayarkan, segera dibayarkan. Jangan sampai kemudian kelibet begitu masuk Ramadan, kewajiban itu belum terbayar. Maka di samping karena kita taksir melahirkan dosa, maka kita masih terkena kewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang tertunda plus dendanya. Kalau yang terkait dengan hak adami, kita memiliki kewajiban terkait dengan harta. Kalau misalnya salah satu di antara kita memiliki kewajiban zakatul mal, kita memiliki kekayaan yang cukup 1 nisab, belum tertunaikan zakatnya, kita tidak usah nunggu nanti. Kalau zakat penghasilan setara 85 gram, dengan asumsi nilai 1 gramnya 1 juta, berarti 85 juta. Kalau kita punya penghasilan per bulannya 10 juta, kita wajib zakat 2,5%. Itu bukan kebaikan kita, tetapi itu hak orang yang masuk kategori asnaf az-zakat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima haitsu qala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ridwanullahi 'alaihim ajma'in wa an tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tahassalna bidil izzati wal jabarut wa i'tasamna bi rabbil malakut tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut isrif 'anna al-waba innaka 'ala kulli syai'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.